Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semua. Selamat datang di kelas saya di kelas proses manufacturing. Hari ini kita akan kuliah ya lewat asinkron atau melalui video ajar. Hari ini sudah pertemuan keempat ya. Tidak terasa sudah pertemuan keempat, berarti 3 kali pertemuan lagi kita akan mengadakan ujian tengah semester. Kemarin kita sudah banyak berbincang ya tentang manufaktur itu apa, kemudian proses pengecoran itu bagaimana ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai jenis-jenis teknologi yang digunakan dalam proses produksi untuk membuat produk dari proses manufacturing ya. Harapannya nanti adik-adik bisa mengklasifikasi kira-kira teknologi apa yang digunakan untuk membuat sebuah produk ya. Kalau kita lihat kemarin ada proses pengolahan material plastik ya dengan injection molding, blow molding gitu ya. Kemudian ada proses pengecoran logam gitu ya. Kemudian ada juga proses tentang ekstruksi gitu ya. Kemudian ada stamping, ada forming, dan lain-lain ya. Jadi kemungkinan ada sekitar 40 lebih ya teknologi yang bisa adik-adik gunakan dalam membuat sebuah produk. Ya. Nanti kalau lupa silakan dilihat kembali ya videonya di YouTube ya di pertemuan kemarin. Nanti kalau ada pertanyaan dan komentar nanti silakan tulis di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom. Oke. Hari ini kita akan diskusi tentang proses pengolahan logam ya. Ini sudah masuk ke pertemuan keempat. Jadi kalau kita lihat proses pembentukan logam ya dari jenis-jenisnya kemarin ada extrusion, forming, stamping ya. Kemudian ada impact gitu ya dan lain-lain. Hari ini kita akan bicara tentang forming ya. Forming itu adalah membentuk sebuah logam dengan suatu gaya pada arah tertentu tanpa menyisakan serpihan ya. Jadi misalnya contoh ada sebuah keju itu adik-adik tekan, kemudian keju yang awalnya berbentuk kubus ya, kemudian menjadi lembaran ya atau pipih ya begitu. Nah, itu merupakan salah satu proses pembentukan ya, disebut dengan stamping ya, stamp atau menekan. Kemudian proses pembentukan tergantung pada sifat plasticity atau plastisitas, yakni kemampuan mengalir sebuah padatan tanpa merusak sifat-sifatnya. Ada yang disebut dengan tegangan dan regangan ya. Jadi setiap logam itu bisa meregang, kemudian di dalam regangan itu ada tegangan yang terjadi atau gaya yang terjadi di dalam sebuah logam. Ya. Kelebihannya adalah karena padatan maka tidak perlu perekat atau cairan, tidak ada kompleksitas pemadatan. Kemudian yang ketiga dibanding dengan proses pensiran, proses pembentukan menghasilkan scrap yang lebih sedikit ya. Oleh karena tadi tidak ada sisa, ya, tidak ada sisa. Begitu kira-kira ya. Mungkin coba kita lihat dulu video YouTube-nya ya sebentar ya. Coba saya putarkan ya. Kita lihat sebentar. Ini coba saya ini ya. Jadi ini sebentar. Saya Forging is a technology dating back centuries.
No matter if it's powered by gravity, muscles, or water, the amount of energy meeting the molten metal is enormous. Hammers have always struck the glowing metal with unbridled energy. Ya, ini adalah salah satu cara untuk melakukan pembentukan sebuah logam ya, atau disebut dengan forming technology ya. Jadi dipanaskan, kemudian meleleh atau dia melembut ya, kemudian di impact ya, dipukul atau ditekan atau dipres begitu ya. Not anymore with the new linear drop forging hammer. Ya. It uses its power carefully. Ini contohnya gitu ya. Ini contohnya dalam melakukan pembentukan ya. Ini mesinnya ini cukup besar. Ini ditempa, dipukul sesuai dengan bentuknya ya. Nah ini. The forge produces lifting hooks, housings, and sliders for pumps and faucets used in the chemicals industry. Kalau pertanyaannya, Pak, bisa nggak itu kalau tidak dipanasin kita melakukan pembentukan logam itu gitu ya. Ya sebenarnya bisa, tetapi energi yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah logam itu nanti akan semakin besar. Tapi kalau kita menggunakan panas ya untuk melembutkannya, energi yang digunakan dalam memukulnya atau menekannya itu tidak terlalu besar, begitu ya kira-kira ya. Ini kemudian tadi logam ya, logam berbentuk pipihan, ya, logam berbentuk bulat, begitu. Kemudian diletakkan di tempat cetakannya. Ya, nah ini ya, logam bulat kemudian di impact ya. Nah, kemudian di bawah ini ada cetakannya. Di impact, kemudian dibentuk ya sesuai dengan bentuk yang diinginkan berdasarkan cetakan ya gitu. Nah, ini adalah produknya. The roughly 250 forges in Germany, this hot forming is mostly done by hydraulic hammers. Steel wear out and have to be reworked. That takes time for retooling the forging hammer. Ya, setelah dibentuk, nah ini untuk pembuatan molding ya, atau pembuatan cetakan ya. Untuk membuat cetakannya dia menggunakan milling ya, forging, dipanasin, kemudian nanti ya, dipanasin, ya dipanasin di sini. Ya, ini adalah tungku pemanasnya ya. Kemudian benda tadi dimasukkan, ya, kemudian setelah itu di impact ya, atau dipukul menggunakan alat hammer ini ya, pemukul ya, begitu. Works far more efficiently. Ya, kita lanjutkan. What's called the top, located beneath the cylinder. The lower die is positioned on the Dia akan anvil. mengikuti bagian atas dan bagian bawah dari cetakan. Ya. Ini yang sudah panas, kemudian di impact, dia akan membentuk ya. The linear drive's precision allows the hammer to Membentuk stop sesuai within dengan 0.05 of a bentuk millimeter. dari cetakannya. Ya. That means the hammer strikes the die Nih, only until the ini desired adalah stang form is seher ya. reached. Stang seher. That saves energy and prevents wear and tear. Linear drive
We've entered a market Ini sizes. bisa membentuk benda apapun ya. Jadi bisa kait ya. Producing more than 1 million parts per year, stang the shaker company atau yang supplies the lainnya ya. entire Produknya German banyak auto ya. industry. Oke, ini kita cepetin aja. The lower stamp at Nah, varying ini juga speeds during the stamping third drawing untuk process. karter mesin ya. Jadi karter bawah ya. The result is an especially deep draw depth. Ya, begitu ya. Kira-kira jadi itu adalah proses kurang lebih begitu ya. Proses dalam forming. Ya. Kemudian kalau tadi kelebihannya, sekarang kita kekurangannya. Ya, kekurangannya adalah gaya yang diperlukan tinggi. Oleh karena memukulnya itu butuh gaya yang cukup tinggi. Ya. Mesin dan perkakas yang mahal, iya, karena itu menggunakan mesin kompresi ya. Kita mengkompres ya fluida atau udara, kemudian hasil dari kompresinya itu menekan silinder untuk memukul, begitu kira-kira. Kemudian kekurangan yang ketiga, sebagai konsekuensi dari kedua hal tersebut maka harus dalam produksi yang besar ya, itu tadi ya. Jadi memang kategori mass production gitu. Kalau dia sifatnya tunggal ya atau sedikit atau sendiri-sendiri ya nanti tidak sesuai itu dengan investasi yang ditanam berbanding dengan hasil, begitu kira-kira. Kemudian ini klasifikasi forming menurut keadaan tegangan bekerja, jadi simple, anexial tension, biaxial, triaxial ya. Maksudnya uniaxial itu adalah gaya yang dibutuhkan ya untuk menekan itu hanya dari atas dan bawah, hanya dari atas ya. Ya, kalau ini biaxial ya, dia dua arah ya, kiri dan kanan. Kalau triaxial di semua sudut ya. Kalau biaxial tension compression ini juga dari bawah dan atas. Kalau ini kan dia atas dan bawah. Nah ini biaxial ya. Jadi perhatikan saja gambarnya ya. Begitu kira-kira. Kemudian saya lanjut. Variabel bebas dan variabel tak bebas. Maksudnya itu adalah logam itu ada hal yang bisa kalian rubah dan ada hal yang tidak bisa kalian rubah, begitu ya. Yang dimaksud dengan variabel bebas itu adalah sesuatu hal di dalam logam yang bisa kalian rubah, tetapi kalau tak bebas itu sesuatu hal yang tidak bisa kalian rubah. Ya. Misalnya contoh apa? Yang bisa kalian rubah adalah bentuk dari geometri, ya, bentuk dari permukaan, ya. Kemudian paduan antara tegangan dan regangan ya. Tetapi sifat material itu tidak bisa kalian rubah. Misalnya contoh stainless dia tidak berkorosi ya. Kemudian logam dia akan korosi. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi kalian tidak bisa merubah baja non korosi ya, oleh karena sifat alaminya adalah korosi. Tapi stainless itu sifat alaminya adalah non korosi atau tidak berkarat, kemudian kalian rubah menjadi berkarat. Bisa juga itu dilakukan dengan mencampur material yang lain ya, tetapi ongkos dan biayanya cukup banyak ya, gitu. Sifat kimia, persyaratan sifat kimia, karakteristik bahan, dasar pemilihan, kemudahan fabrikasi, geometri ya, ini bisa kalian rubah, geometri perkakas ini bisa kalian rubah ya. Kalau yang tidak bisa kalian rubah adalah gaya ya. Setiap logam itu memerlukan gayanya sendiri-sendiri ya. Dan titik panas final temperatur ya. Jadi itu dia punya gaya tersendiri ya. Aluminium sekian ribu, baru meleleh, stainless sekian ribu, tembaga sekian ratus gitu ya. Kemudian baja sekian ribu begitu ya. Nah itu dia punya karakteristik sendiri ya. Jadi itu tidak bisa kalian rubah ya.
Kemudian surface finish, permukaan akhir dan kehalusan itu juga tidak bisa kalian rubah. Antara cor kelabu dengan cor putih ya, itu memang lebih harus cor kelabu ya. Kemudian sifat aliran bahan. Jadi pada saat logam tersebut dipanaskan kemudian mencair, dia ada kecepatan aliran ya dari atas menuju ke bawah. Nah, itu tidak bisa kalian rubah juga. Ya. Jadi memang ada 5 hal yang tidak bisa kalian rubah. Jadi kita bermainnya ya untuk merubah sifat dan memodifikasi logam, kita bermain di ketujuh ini ya. Nah, ketujuh ini ya. Yang pertama itu adalah permukaannya, geometri perkakas, pelumasan, suhu permukaan, kecepatan, dan jumlah deformasi atau jumlah perubahan. Ya, itu yang penting. Kemudian pada gear, bearing, dan komponen sejenis, kondisi friksi melibatkan dua permukaan dengan material kekuatan supra. Di bawah beban elastik, di mana salah satu komponen mengalami perubahan bentuk permanen. Kaosan berbentuk lingkaran menghasilkan kesesuaian permukaan, umumnya suhu rendah sampai sedang. Ya. Pada proses pembentukan, tool keras dan tak mampu bentuk ya betul ya. Jadi kalau memang hammernya ya, palunya ya, itu harus lebih keras daripada bahan yang dibentuk ya, begitu. Jadi misalnya bahan yang dibentuk itu 100 MPa, ya paling tidak 10 kali lipat hammernya. Berarti apa? Pemukulnya itu harus lebih keras daripada logam pembentuknya. Jadi kalau logam pembentuknya ada 100 MPa, hammernya itu bisa 1000 MPa, begitu ya. Benda kerja pada suhu yang naik dan tinggi, ya. Kemudian ada yang disebut dengan friksi ya atau gesekan ya. Gesekan itu terjadi pada saat hammer menyentuh permukaan benda kerja, ya. Permukaan yang rata tidaklah rata, namun ada kekasaran. Bila dua permukaan berinteraksi, kontak permukaan dibangkitkan untuk mengatasi beban yang diberikan. Jadi ada distribusi gaya. Bila beban ringan hanya di 3 titik, ya. Bila beban tinggi seluruh permukaan kontak, bila beban dinaikkan lagi maka luasan permukaan kontak tak akan naik lagi dan friksi tetap. Ya. Jadi friksi ini memang berpengaruh ya, tetapi kalau untuk alat-alat atau produk-produk yang besar dia tidak terlalu berpengaruh ya. Mungkin untuk produk-produk yang kecil ya, dan itu menggunakan teknik stamping ya atau forging ya, mungkin itu berpengaruh oleh karena gesekannya kan akan membuat bentuk dari benda kerja itu berubah begitu ya. Tapi kalau seperti tadi ya stang seher yang besar, kemudian karter mesin ya yang besar gitu ya, itu tidak terlalu berpengaruh. Oleh karena ketelitiannya tidak terlalu utamakan ya, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada tekanan kontak terhadap gesekan ya. Jadi di sini ada tekanan, yang garis bawah ini adalah tekanan, kemudian ini adalah gesekan ya. Jadi kalau kita lihat semakin tinggi tekanannya ya, maka akan semakin tinggi pula friksi yang terjadi. Tapi pada saat di titik ini ya, di titik ini ya, friksi itu akan stabil ya. Jadi dia akan berbanding sama dengan tekanan menuju ke friksi ya. Begitu. Mungkin pada saat dia dari titik 0 ya, tekanan titik 0 kemudian naik, friksi itu terjadi ya. Tapi nanti ada satu kondisi dia akan stabil ya. Begitu ya kira-kira ya. Kemudian suhu ya. Suhu itu ada dua, hot working sama cold working ya. Kalau warm working itu sebenarnya dia proses heat treatment ya. Tetapi tidak apa-apa kita masukkan. Nah, kalau yang tadi ya, yang stang seher tadi, yang besar itu kategori hot working ya. Jadi dia memang perubahan bentuknya itu dilakukan di bawah kondisi temperatur dan laju strain ya, di mana rekristalasi itu pengkristalan terjadi simultan dengan deformasi ya. Kemudian biasanya di atas 0,6. Jadi misalnya suhu cairnya adalah 1000 dibagi 6 ya. Kalau cold working itu adalah suhu dingin ya. Deformasi di bawah kondisi proses recovery tidak aktif, biasanya suhu kerjanya kurang dari 0,3.
Kalau WAM, ya, WAM working itu deformasi di bawah kondisi transisi suhu kerja antara 0,3 dan 0,6. Ya. Jadi nanti kalau kalian apa namanya itu mencetak ya atau ngepres ya bahasanya ngepres sebuah logam, ya cari nanti di posisi hot working atau cold working ya. Kalau hot working otomatis apa? Dia akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk dibentuk ya. Tetapi konsekuensinya panas berarti butuhkan energi ya. Nah, energi panas juga bukan perkara murah ya dia. Untuk mendapatkan panas itu kan kita bisa dari tungku perapian ya, dari kayu atau dari arang atau dari gas atau dari listrik ya. Itu semua butuh biaya. Kalau cold working itu suhunya rendah begitu ya. Otomatis biayanya juga rendah ya. Pak, kalau tidak dipanasin sama sekali bisa nggak? Ya bisa gitu. Tetapi suhu apa namanya tekanan palunya kan cukup besar ya. Yang awalnya hanya menggunakan tekanan 1000 MPa, tetapi dia berhubung tidak dipanasi akhirnya menjadi 10.000 MPa ya. Meningkatkan tekanan itu juga butuh biaya dia. Jadi semuanya itu butuh biaya. Jadi ya kita harus pandai-pandai ya bagaimana meletakkan itu secara optimal ya antara panas, tekanan, molding, benda kerja begitu ya dan lain-lain. Jadi sebagai deformasi plastis logam ya ini nggak usah saya bahas. Keuntungan hot working, suhu hot working reaktasi mengeliminasi efek dan strain hardening ya sehingga tidak ada kenaikan signifikan. Kurva stress strain sebenarnya mendatar di atas titik yield, mengurangi atau menghilangkan ketidakhomogenan kimiawi. Ya, ini jadi memang ketidakhomogenan kimiawi itu dia bisa bercampur ya, jadi bercampur dengan bagus ya. Kemudian pori-pori dapat dilas atau direduksi ukurannya selama deformasi. Struktur metalurgi dapat dirubah untuk meningkatkan sifat akhir. Kemudian baja pada suhu reaktivasi terjadi pada struktur kristal austenit ya. Jadi yang lemah. Jadi FCC-nya itu menjadi lemah. Makanya itu kita mudah membentuknya ya. Jadi saya ulangin ya, FCC-nya itu lemah. Jadi makanya kita mudah membentuknya ya. Oleh karena apa? Dia terjadi rektilasat. Pengkristalan ya, deformasi pengkristalan itu secara struktural di atas titik yield-nya ya. Di atas titik yield. Kalau di bawah titik yield ya otomatis dia kategori cold working ya, kategori cold working. Nah, otomatis apa? Kalau FCC-nya tinggi, tekanan yang kita butuhkan ya itu akan menjadi naik ya. Tapi kalau FCC-nya lemah, tekanan untuk membentuk itu menjadi rendah. Itu ya. Tolong nanti dipahami satu-satu ya, pahami satu-satu ini mengenai kalimatnya ya. Kelemahannya suhu tinggi dan dari hot working meningkatkan reaksi logam dengan sekitarnya. Ya, ruang kerja jadi panas, kemudian cetakan juga menjadi panas begitu ya. Pak, kenapa cetakan menjadi panas? Pak, kenapa suhu lingkungan oleh karena dia kategori hot working harus dipikirkan? Iya, efek ini ya. Dia akan nanti berefek begitu kira-kira. Toleransi yang miskin karena pemendekan thermal dan kemungkinan pendinginan tidak uniform. Ya. Struktur metalurgis mungkin juga tidak uniform karena ukuran butir akhirnya tergantung pada reduksi. Ya, ya betul ya. Kenapa saya bilang struktur metalurgisnya tidak uniform? Ya, oleh karena FCC-nya tinggi, ya FCC-nya tinggi. Jadi struktur kristal di dalam sebuah logam itu, ya itu dia bergerak bebas pada saat terjadinya deformasi, pada saat terjadinya pembentukan. Ya. Makanya dia ditulis di sini adalah ukuran bentuk akhir tergantung dari reduksi. Ya, reduksi itu adalah bagaimana kita mengolahnya. Gitu kira-kira ya. Ini silakan nanti dibaca-baca aja ya. Ya, sini. Kalau asinkron enaknya ya video tinggal kalian back gitu ya. Kalau belum ngerti nanti cari gitu ya di media internet yang lain, kemudian di play lagi, di back lagi, di play lagi. Ya sama seperti kalian nonton YouTube ya. Ya memang YouTube ya. Tapi memang kita tidak bisa berkomunikasi langsung. Begitu kira-kira ya. Oke, sifat logam dapat ditingkatkan dengan mengganti struktural awal dengan yang lebih bagus.
reorientasi partikel inklusi atau pengotor yang ada pada logam ya. Jadi memang struktur logam itu kita campur ya, campur kalau pengen ulet, pengen kuat atau pengen tangguh itu kita bisa atur ya dengan melakukan itu di heat treatment ya, treatment panas. Kemudian memang kalau kita ini yang kedua ya, pada saat mencairkan logam itu memang ada kerak ya, kerak itu kotoran logam ya, kotoran logam. Kemudian berikutnya adalah cold working, keunggulannya tidak diperlukan panas ya, oleh karena panasnya tidak terlalu tinggi, permukaan akhir yang lebih bagus, oleh karena dia FCC-nya rendah, jadi kristal butirnya itu tidak bergerak bebas. Kontrol dimensi lebih bagus, produk memiliki kemampuan, sifat kekuatan, kelelahan ditingkatkan, sifat terarah, dapat program kontaminasi diminimalisasi ya. Kontaminasi diminimalkan itu ya kontaminasi panas ya, kontaminasi kerak, kontaminasi serpihan gitu ya dan lain-lain ya. Itu. Nah, cuman kelemahannya apa? Diperlukan mesin yang besar gitu ya, gaya yang lebih besar untuk memulai. Diperlukan perangkat yang lebih berat ya. Jadi palunya itu harus besar deh ya, gitu dan keras. Kurang ulet, kurang ulet. Permukaan logam harus bersih ya. Kalau dia bersisik atau mempunyai kotoran nanti akan terbentuk ya. Oleh karena kalau hot working itu kan permukaan itu kan tidak dipanaskan ya. Enel antara mungkin diperlukan untuk mengkompensasi hilang keuletan. Pemberian sifat yang terarah mungkin merusak, tegangan sisa yang tak diinginkan mungkin diproduksi. Jadi memang ada sisa-sisa produk ya. Kalau kita lihat secara sifatnya, kesulitan satu logam ditentukan oleh sifat keuletan, merupakan konsekuensi langsung dari struktur metalurgis. Ini nggak usah dipikirin ya, oleh karena setiap metalurgi, setiap bahan itu memang berbeda-beda ya secara FCC metalurgisnya ya. Nah ini disebut dengan kurva tegangan regangan. Jadi dimanapun setiap material itu dia akan mempunyai apa yang disebut dengan tegangan dan regangan ya. Ada yang disebut dengan area plastis, ada yang disebut dengan area elastis ya begitu. Nah silakan nanti dicari ya dia kurva regangan dan tegangan ini ya increase in strength due to work hardening ya not same ya antara carbon steel ya yang sifatnya low carbon steel and high carbon steel ya, itu berbeda ya. Jadi tolong dipelajari aja. Oke, simpulannya adalah baja karbon rendah, jumlah deformasi yang bisa dilakukan lebih banyak, keuletan yang lebih besar, gaya yang lebih kecil ya. Kalau baja karbon tinggi adalah koefisien regangan lebih besar, mengalami kenaikan keuletan yang lebih besar, akan lebih menarik untuk operasi pemotongan dan lebih mudah untuk di permesinan ya. Ini kemudian springback. Springback itu adalah logam deformasi dengan pemberian sumber beban sebagai dari deformasi adalah elastis. Misalnya bila logam ditarik sampai titik S1 dan beban dilepaskan maka logam kembali ke bentuk semula karena semua deformasi adalah elastis. Jadi memang ada satu sisi di logam itu pada saat kita tekan begitu ya, dia akan memasuki fase elastis ya. Fase elastis itu adalah fase dia kembali lagi begitu ya, sama seperti karet begitu ya. Tetapi sifat elastis dari sebuah karet itu kan sangat tinggi. Nah, kalau logam itu tidak terlalu tinggi ya. Tetapi itu nanti akan mempengaruhi oleh karena kepresisian ya. Kita membuat sebuah bentuk misalnya 10 mili ya, pada saat di impact ternyata dia menjadi 11 mili. Nah, 1 milinya itu kan nanti jadi masalah deh. Masalahnya adalah bagaimana kita mengikis ya, atau menghilangkan yang kelebihan 1 mili tadi. Ya, itu springback. Ya. Pada proses hot working, bila menginginkan ukuran tertentu, deformasi harus dilebihkan sejumlah yang sama dengan springback. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat produk, anggaplah springback-nya itu 1 mili. Jadi pada saat logamnya itu dibentuk dengan ukuran 9 mili. Jadi pada saat di impact, springback-nya bermain nambah 1 mili jadi 10 mili ya.
Kemudian material memiliki modularitas yang berlainan. Ini juga berbeda ya. Spring back adalah fenomena yang bisa diperkirakan dan pada hal yang lebih sulit dicegah dengan prosedur desain yang lebih layak. Ya, spring back. Ini adalah contoh alat extrusion ya. Nah ini ya. Jadi dia bajanya ditarik begitu. Inputnya adalah ini ya. Inputnya adalah baja persegi ya. Kemudian ditarik, itu dipaksa begitu menjadi lempengan. Ya, coba saya tunjukkan videonya ya. The extrusion process begins with aluminum log or billet. These logs are 22 feet long and weigh on average 1,200 pounds. Logs are available in 7-inch, 8-inch, and 10-inch diameter, with alloys such as 6063, 60005, 60. Ini adalah material aluminium ya. The extrusion process begins with aluminum log or billet. These logs are 22 feet long and weigh on average 1,200 pounds. Logs are available in 7-inch, 8-inch, and 10-inch diameter, with alloys such as 6063, 60005, 6463, and 6061. The log or billet is fed into an oven, which heats the aluminum up to around 900 degrees Fahrenheit. This brings the billet to a plastic state, where it is malleable under extreme pressures, but not molten. The log exits the oven and is sheared to an extrudable length, usually about 30 inches, depending on the shape being extruded. The hot 30-inch billet is fed to the extrusion presses by the extrusion loader. A large ram then pushes the billet into the container and applies as much as 3,000 tons of pressure, which squeezes the aluminum through the steel extrusion die. When the hot aluminum is forced through the extrusion die, the aluminum takes the shape of the profile in the steel die and exits as a long stock-length aluminum extrusion. The entire process is monitored with a digital readout, and all data is stored on servers, which are used to develop extrusion recipes for each specific profile. As the hot aluminum extrusions exit the press, an extrusion puller grips the end of the extrusions and guides the parts along the runout table. This keeps the 900-degree extrusions from twisting and touching each other. On the runout table, a series of fans will cool the parts to room temperature. At this point in the process, the aluminum extrusions are at a soft state, T4 temper. Post-artificial aging and brings all dimensions and tolerances into spec. Then, the parts travel to the finish saw, which will cut the long table length extrusions into predetermined stock lengths, 20 feet or less. The extrusions are then loaded onto aging carts and are fed into an artificial age oven, which gives the parts a T5 or T6 temper hardness. An extrusion. Ya, coba kita lihat video yang lainnya. Phoenix International was formed in Italy in 1972 in Paderno, Franciacorta, thanks to the far-sighted vision of a group of young entrepreneurs who wanted to share their expertise and experience in the aluminium extrusion sector. Their mission was to create an independent and Phoenix maintained its organization. In February 2016, the company's original founders and shareholders, together with a private equity fund, sold their stakes to a prestigious French fund rooted in the continent's major economies through a transaction carefully planned over time and aimed at anticipating future international scenarios. Exports. Today, over 50% of its turnover is generated on foreign markets, mainly in Europe.
Although sales and production resources were originally concentrated in the building sector, with the passing of time, demand gradually moved to the industrial sector and precisely to the mechanical field in general, embracing pneumatics and electronics, as well as the automotive and other transport sectors. Ya, begitu ya. Jadi ditarik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk tipe-tipe dari cetakannya ya, aluminium extrusions ya, macam-macam ya. Jadi tadi bahan yang tadi ya, kemudian dipres, ditekan ya. Kemudian dia harus melewati celah moldingnya ya, bentuknya seperti ini, akhirnya dia akan berbentuk seperti cetakannya ini ya. Ya, ini cetakan ya. Ini bukan simbol-simbol Romawi ya, tapi cetakannya. Ini cetakannya. Jadi bahan tadi yang besar, aluminium yang bulat besar tadi, kemudian dipres ya, kemudian dia akan membentuk sesuai dengan cetakannya ini bentuknya ya. Ya. Ini cross sectional dimension ya, toleransi, ini International Standard Organization-nya ya. Recommended dimensional tolerance for aluminium, copper, and brass alloy. Ya. Ini juga sama ya. Ini ya, ini satuannya, ini adalah moldingnya juga ya. Nah, jadi nanti bisa dibaca-baca saja ya. Ini juga cukup banyak nih ya. Instead of this, bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Nih, keep well thickness uniform. The preceding step can be further improved by maintaining uniform wall thickness in addition to using more metal. Ya, jadi memang cocok untuk digunakan untuk metal-metal atau logam thick in junction ya. Give rise to distortion by breaking of or surface defect and extrusion ya. Jadi memang untuk permukaan-permukaan yang sifatnya tidak terlalu besar ya. Ini contohnya. Kemudian setelah forming tadi ya, ada juga disebut dengan roll forming ya. Roll forming ya, di roll ya. Roll itu adalah di roll ya. Ini contohnya ini nih. Saya tunjukkan. Nah, ini bentuk bajanya ya. Dia kotak-kotak begini ya. Dari besi-besi bekas kemudian dicairkan, kemudian dibentuk menjadi batang baja begitu ya. Kemudian dari batang baja itu kemudian dilakukan roll ya. Ini kerak ya, ini proses pembuangan keraknya. Ya, ini sudah jadi batangan-batangan. Nah ini ya, batangan-batangan. Kemudian dari batangan ini di roll ya. Di roll. Ini ya, nah dibentuk. Di roll satu-satu gitu ya. Terus tadi yang bentuknya dia metak ya, kemudian di roll menjadi bulat ya, bulat kan. Pembentukannya bagaimana ya, di roll, dimasukkan ke dalam cetakannya ya, begitu kira-kira ya. Ini ya bentuknya. Ini kalau mau buat seperti segi 6 nanti cetakannya ini ya, cetakannya ini ya, ini nanti bentuknya segi 6. Kalau mau buat plat ya bentuknya nanti plat begitu ya. Itu. Nah, ini ya. Ini dari kecil menjadi besar ya. Dari celahnya lebar, sedang, sempit ya, akhirnya terbentuk.
Nih, ya alatnya besar ya. Ini untuk material apapun ya, dia bisa dilakukan untuk material apapun. Tinggal nanti kekuatan dari rollnya ini, ya, bantalan rollnya ini dan kekuatan tarik dari untuk menarik benda kerjanya ya. Ini grafiknya, ini contohnya ya, dari bentuknya yang petak ya, datar kemudian dirubah. Terus itu ini adalah contoh-contohnya pada saat kita ingin mengroll ya. Kemudian saving proses untuk plastik ya. Ini untuk material polimer ya. Extrusion and related process, kemudian ada molding proses, casting ya. Nah, plastik produk ini bisa menggunakan plastic can be shaped into wide variety of product, mold part, extrusion section, film, sheet, insulation, dan fiber of textile. Jadi ini adalah kriteria dari produk-produk yang bisa kalian buat melalui produk plastik ya. Ya. Kenapa plastik ya? Untuk di proses saving ya. Almost unlimited variety of part geometry, jadi bisa bentuk apapun ya. Plastic molding is not safe process. Kemudian kecil energi yang digunakan. Kemudian painting or plating usually not required. Ini memang cukup rekomendasi ya plastik. Nah, jadi kalau plastik itu ada tipenya dua ya, yang kemarin saya bilang ada thermoplast sama thermoset. Thermoplastik dan thermoset ya. Begitu. Termoplastik itu plastik yang bisa dicairkan kembali dari padat cair menjadi padat lagi, dicairkan lagi ya. Kalau thermoset ini adalah during heating and setting causing permanent change, force linking and molten structure. Once coarse ya, then it cannot be remelted. Jadi memang satu kali ya. Jadi cair, kemudian dicampur, kemudian menjadi keras. Kalau mau dicairkan lagi nggak bisa. Ini klasifikasi plastiknya ya, banyak ya. Continuous sheet and film, filament gitu. Discrete, casting, product, dan lain-lain ya. Kemudian polymer melts. Ya. To save the thermoplastic polymer must be heat form. Important properties, viscosity dan velocity ya. Viscosity dan velocity ya. Ini jadi tolong nanti dilihat important properties-nya ya, properties pentingnya untuk tentang viskositas dan velocity-nya ya. Setiap polimer itu berbeda-beda deh ya. Ada sekitar 22 ya jenis polimer ya, jenis plastik ya, HDPE, HDP, PE ya, PET ya, dan lain-lain ya. Begitu. Cukup banyak ya. Cukup banyak jenis plastik. Terus ini tentang viscosity, ini ya viscosity. Nanti kalian lihat di sini ada grafik, ini temperatur 150, 200, 250, 300 ya. Kemudian viscosity-nya ya. Jadi pada saat memang suhu temperatur 150 ya, viscosity-nya ini tinggi ya. Tetapi semakin tinggi sebuah temperatur, maka dia viscosity-nya akan semakin rendah. Oleh karena FCC-nya menjadi besar ya, dia. Jadi kristal di dalam sebuah struktur materialnya itu menjadi sangat kecil, tetapi FCC-nya itu besar. Ya. Makanya dia grafiknya bukan menaik ya, tapi kebalik ya. Kebalik. Nah ini macam-macam ya, ada akrilik ya, akrilik. Pada saat temperatur rendah, ya, dia viskositasnya sangat tinggi, kemudian dia akan turun. Nilon juga begini ya. Kemudian PP ya, polypropylen, ini juga begini. Kemudian LDP, low density polypropylen. Ini sebagai contoh saja ya. Contoh. Nanti silakan kalau tertarik dengan material plastik silakan. Oleh karena memang trennya sekarang banyak beralih ke material plastik ya daripada logam ya. Logam itu kita harus menambang begitu dan persediaannya juga terbatas ya. Kemudian membutuhkan proses penambangan yang cukup besar begitu ya, logam. Dan persediaannya terbatas. Semakin hari semakin berkurang ya persediaan logam di bumi.
kalau kita menggunakan plastik gitu, ya, itu kita bisa membuat materialnya itu kapan saja ya. Dengan teknologi yang murah juga bisa begitu ya. Kalau pengen membuat termoset ya, tinggal beli saja tuh resin ya. Resin setengah kilo ya, paling 5.000. Kemudian dicampur hardener, ya sudah jadi termoset gitu ya. Kan murah sekali kan. Gitu. Dan alat teknologinya juga murah. Injection molding yang skala rumahan di UMKM juga sudah banyak, dan itu juga murah harganya. Jadi tidak terlalu mahal lah. Ya. Kemudian ini diesel extrude ya. Extruder itu menarik ya. Jadi tadi yang besar polimernya, kemudian ditarik menjadi yang kecil. Prinsipnya sama seperti logam sih ya, cuman perbedaannya adalah materialnya saja. Extrude material, remember, reform same when in the large cross section of the extruder and eternal return to after leaving the average. Ya. Jadi memang sesuatu former shape when in the large, jadi besar ya, kemudian masuk ke cross section, kemudian di extrude menjadi lebih kecil, begitu ya. Extrusion itu apa? Compression process which material is forced to flow through a die afresh to provide long continuous product wash ya. Jadi memang proses untuk berbagai material ya, extrusion itu ya. Iya. Ini untuk plastik ya. Ini adalah hopper biji plastik, kemudian biji plastik dipanaskan, kemudian ditekan ya, masuk ke dalam mulut extrudernya ya, kemudian dari sini dimasukkan ke dalam cetakan. Ini extruder. Ada komponen penting, ada barrel, ada screw ya. Barrel itu adalah untuk memutarnya, screw-nya itu adalah untuk mendorong dia ke depan ya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah cetakan die. Begitu, ini juga sama ya. Ini tentang cetakannya. Deconfiguration and extra product. Solid profile, hollow profile, wiring cable coating, CN film. Ini berapa produk yang bisa dibuat ya untuk teknologi extruder. Kemudian ini adalah structural shape ya. Ini contoh extrude-nya. Jadi setelah ada barrel, screen plate-nya sama screw-nya, kemudian didinginkan masuk ke moncong ini, kemudian nanti masuk ke die-nya. Ya. Ini disebut dengan die opening size dan die ya. Begitu kira-kira. Ini untuk hollow profile ya, hollow profile ya. Ini hollow untuk produk-produk yang hollow profile. Untuk kabel coating ini ya. Pembuatan kabel ya. Pembuatan kabel. Terus untuk film ya, polymer seal and film. Nanti dibaca-baca deh ya. Ini cukup banyak ya. Saya sih pengennya kalian hanya tahu saja sih ya, nggak perlu detail gitu ya. Ini biar jurusan metalurgi ya, yang urusan tentang polimer dan logam ya. Tapi cukup tahu saja bahwa material di bumi ini banyak ya, ribuan. Begitu kira-kira. Kemudian ini ada blue film proses ya. Jadi kayak semacam plastik film, kemudian di roll, kemudian dibentuk ya sesuai dengan produknya. Ini kemudian ini ya, jadi di roll, keliling, tipis, kemudian menjadi produknya. Terus kemudian ini spinning ya, spinning ini adalah pembuatan kresek ya, kresek, kantong kresek ya, yang untuk ke pasar gitu kan, begitu ya pembuatannya ya. Jadi ini ada biji plastik, kemudian dimasukkan ke dalam. Ya, kemudian biji plastik itu dipanaskan, ya, akhirnya menjadi curing, kemudian di sprayer atau dipompa, kemudian dia menjadi lembaran tipis, kemudian ditarik, ya, di roll, ya, supaya semakin tipis dan bisa pendinginan, ya, begitu. Untuk kekurangannya nanti silakan dibaca ya, ini ada dry spinningnya bagaimana dan wet spinningnya bagaimana, ya, silakan dibaca. Jadi kalau nggak paham bahasa Inggris ya translate aja deh. Ya. Kemudian ada injection molding ya. Injection molding itu ya sederhana ya. Biji plastik masukkan panas kemudian diinjek ya. Diinjek di dalam cetakan. Namanya juga injection molding. Diinjek ke dalam cetakan. Nah ini ya.
Ini contoh bentuknya, biji plastik di sini ya, kemudian masuk ke dalam hoppernya ini ya, hopper, kemudian di heater, ini bagian heater atasnya ini, kemudian dia setelah mencair ya, mencair, kemudian skrunya ini memutar ke depan, kemudian menekan ya ke dalam barrelnya ini, kemudian masuk ke dalam molding, cetakan ya. Setelah itu selesai. Nah, begitu ya. Silakan nanti dibaca-baca ini, nah ini ya, cavity-nya, typical mold, ya macam-macam bentuknya ya dia. Tergantung produknya mau buat apa begitu ya. Moldnya juga sama untuk injection molding, silakan. Ini screen kit ya, screen kit itu apa kemarin? Penyusutan ya, penyusutan. Ini mirip-mirip lah dengan material logam ya, screen kitnya. Gitu. Ini tentang injection molding, compression, reaction. Ini compression molding ya, jadi dia di-press. Kalau tadi diinjek, kalau ini di-press. Ini biji plastiknya dipanaskan ya, kemudian dari atas di-press. Dia akan membentuk sesuai dengan cetakannya. Sederhananya itu adalah entah logam plastik, entah material plastik, entah material logam, itu sederhananya pada saat dibentuk butuh energi panas ya. Energi panas kemudian ditekan. Wes, prinsipnya kayak gitu aja. Ya, jadi ada 3 hal penting: energi panas, energi tekanan, dan cetakan ya. Entah logam, entah plastik, semua sama ya. Ya, saya ulangin ya, entah logam, entah plastik, itu semua sama. Ada energi panas, ada cetakan, dan ada energi tekan. Wes, rampung. Perkara energi tekannya itu dia sistemnya bertahap ya, pressure, tekanan bertahap, atau impact ya, tekanan mendadak ya. Itu whatever. Intinya 3 tersebut, ada panas, ada energi panas, ada energi tekan, kemudian ada cetakan ya. Nah, energi panas itu nanti dibagi menjadi 2 ya tadi ya, hot working sama cold working ya. Kalau extrusion, sieving, forming gitu ya, itu termasuk dalam kategori cold working, atau juga bisa masuk ke dalam kategori hot working ya. Itu ya, jadi 3 poin itu saja. Jadi nggak usah bingung-bingung deh ya. Jadi kalau tanya bagaimana membentuk sebuah logam material, bagaimana membentuk sebuah material logam, kuncinya apa? Sebutkan 3 poinnya. 3 poinnya tadi, ada gaya tekan, ya, ada energi panas, kemudian ada cetakan. Wes, rampung. Itu aja. Kemudian blow molding ya, blow molding itu di blow, ditiup, gitu ya. Akhirnya ini blow moldingnya, jadi tempat udara ditiup ke dalam cetakan, ini cetakannya ya. Kemudian ini adalah plastiknya ya. Plastiknya. Kemudian setelah plastiknya setengah mencair, kemudian cetakan maju, kemudian di blow, ya ditiup, blub gitu. Otomatis pada saat ditiup terjadi tekanan di sini, otomatis plastik yang lembut tadi akan mengikuti bentuk dari cetakannya. Ya sudah jadi gitu. Yang kemarin kita lihat ya, botol air minuman, botol air minum dan lain-lain. Itu blow molding, thermoforming ini ya, thermoforming itu pemanasan, kemudian di impact, ditekan ya. Ini. Itu casting nggak perlu ya, kemarin sudah. Silakan nanti diulang-ulangin aja deh ini ya, dibaca-baca aja ya. Nah, baca-baca nanti lihat cek gitu ya, balik sana balik sini gitu ya. Oke, begitu ya kira-kira ya. Saya pikir selesai. Nanti silakan cari-cari sendiri, perkaya wawasan kalian sendiri dan pahami lebih jauh ya, dan lebih detail. Cari ya di internet, di YouTube, itu sudah ada semua, banyak ya, banyak sekali ya. Tinggal mau tidak membacanya dan mau tidak konsisten ya, memahaminya secara lebih mendalam, begitu saja. Tapi saran saya sih nggak perlu mendalam lah, oleh karena memang itu sudah ada jurusan lain ya di dalam disiplin ilmu teknik ya.
Begitu ya kira-kira ya. Untuk kalian teknik industri yang mungkin cukup tahu saja ya. Begitu. Kalau nanti ada bawahan kalian, misalnya kalian jadi supervisor ya, kemudian dia tanya teknologinya mungkin cocoknya ball molding Pak, begitu. Ya. Kalau memang kalian jadi supervisor produk plastik ya. Kalau injection molding nggak cocok Pak, nyambung gitu ngomongnya ya. Jadi kalau bawahan kalian bicara tentang blow molding, injection molding ya kalian sedikit tahu lah. Oh injection molding dulu kalau kata Pak Dian tuh begini loh, diinjek gitu ya, diinjek ke dalam cetakan. Kalau blow molding dulu kata Pak Dian itu ditiup gitu kan, blub gitu. Nah, dia akan membentuk sesuai dengan cetakan. Jadi nyambung lah bahasanya. Perkara nanti ahli atau tidak ya kalian harus mendalami lagi dan harus belajar lagi ya. Jadi memang begitu sih dalam pekerjaan itu gitu ya. Tetaplah kita harus semangat dalam mencari tahu itu lebih lanjut ya. Jadi tidak bisa semerta-merta lulus S1 terus jadi master di tempat pekerjaan, enggak deh. Harus belajar lagi ya. Makanya ada yang disebut dengan OJT ya. OJT itu biasanya 3 bulan, 6 bulan, setahun ya. OJT itu disebut dengan on job training. Jadi masa job training ya, masa training pekerjaan lah, pelatihan pekerjaan sebelum masuk ke real job ya, pekerjaan sebenarnya. Nah, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, atau bisa juga 1 bulan begitu ya. Kalau dulu saya bekerja itu OJT-nya hanya sebulan ya. Bulan pertama saya on job training, di bulan kedua saya sudah banyak itu dikasih target pekerjaan ya, harus selesai ini, harus selesai itu, begitulah kira-kira ya. Begitu kira-kira deh semua. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silakan chat di komentar ya, atau di Google Classroom ya. Tetap sehat, tetap semangat kuliahnya, oleh karena mahal bayarannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.